Baik pemirsa, selamat siang. Hari ini saya berada di kantor desa Goboma. Kami sedang menelusuri sebuah kasus yang kami anggap ini kasus menarik karena kasus ini sama sekali tidak masuk akal. Perlu kami sampaikan pemirsa bahwa pada bulan November 2020 ada satu unit alat berat masuk ke wilayah desa Goboma dan dia beroperasi di sana. Dan pada tanggal 17, 18 warga melaporkan hal ini kepada kepala desa. Sehingga pada tanggal 18 kepala desa Goboma meminta ketua adat dan satu orang warga untuk mengcross-check kebenaran di lokasi SPT apa memang benar ada alat berat yang beroperasi. Setelah mereka datang pada tanggal 18 itu ke lokasi, memang membenarkan bahwa alat berat memang benar-benar sedang beroperasi. Dan mereka datang, itu sudah jam makan siang, sudah waktu istirahat, sehingga semua kru alat berat atau supir alat berat dan alat berat itu dalam posisi istirahat, mesinnya sedang dimatikan. Lalu ketua adat meminta kepada supir bahwa menanyakan siapa yang menyuruh kalian membongkar lahan di sini atau perusahaan siapa dan pimpinan kalian siapa, karena mereka tahu bahwa itu masuk wilayah desa Goboma. Ketua adat meminta agar supaya stop dulu, tidak boleh melakukan aktivitas dan kalau bisa kuncinya diambil dan kuncinya ini akan dititipkan di kantor desa Goboma, sehingga para pihak jika merasa keberatan bisa datang ke Goboma dan menyelesaikan permasalahan ini. Nah, pemirsa, menariknya kasus ini setelah langkah-langkah yang diambil oleh pihak desa untuk meng-cross-check kebenaran dan mengamankan segala sesuatu, justru pada tanggal 24 November 2020 dari pihak perusahaan Saudara Andi Rumansa SH melaporkan peristiwa ini ke Polres Bengkayang dengan tuduhan pasal perampasan kunci alat berat. Ingat sekali, dengan tuduhan perampasan kunci alat berat. Pemirsa sekalian yang bisa kami sebutkan, sehingga keluarlah nomor perkara kasus ini dengan nomor SP Lidik 237 garing 10 garing 2020 Reskrim tertanggal 1 Desember 2020. Nah, kami melihat bahwa kasus ini benar-benar ajaib sampai-sampai bisa dipasalkan pasal perampasan, pasal 368 KUHP. Kami menilai ini pasal yang sangat prematur sekali. Nah, oleh sebab itu di samping saya sudah ada Kepala Desa Goboma yang akan kita wawancara. Minta Pak Kepala Desa. Selamat siang, saya Hamdan, nama Kepala Desa Goboma, yang mana berdasarkan dari pernyataan keterangan daripada Pak Devi dengan undang-undang kronologi saya di CCTV Kucing. Jadi pada tanggal 17 November di tahun 2020 yang lalu, ada salah satu warga mendatangi saya di rumah bahwa menceritakan tentang adanya alat berat yang beroperasi di SPT mereka. Nah, saya tampung. Setelah besoknya tanggal 18 saya dapat konfirmasi lagi dari ketua adat dan Pak Yosep atau warga yang punya SPT juga di lokasi itu, menelepon bahwa betul ada alat berat yang beroperasi di lokasi SPT itu. Jadi saya sarankan untuk segera di cross check kebenaran alat berat itu apakah benar operasi di wilayah SPT Goboma atau memang tidak. Nah, dalam hal ini setelah sore saya kedatangan ketua adat dan warga itu sendiri
untuk mengantarkan kunci di kantor desa itu sendiri. Nah, pada saat itu kita terima kuncinya, kita buatkan surat penitipan kunci. Nah, habis itu warga kita pulang. Dan besoknya tanggal 19 November, jadi pihak perwakilan yang merasa bahwa alat beratnya itu diambil kuncinya datang. Ya, kalau tidak salah di situ ada perwakilan koperasi, ada perwakilan plasma, ada perwakilan dari PT Patiware, kalau nggak salah itu ketua security-nya yang hadir pada waktu itu untuk datang di kantor desa untuk memohon meminta kunci itu supaya diserahkan. Nah, kunci alat berat itu tidak saya serahkan karena mengingat bahwa yang menyerahkan kunci pada saat itu juga tidak ada di tempat. Dan kedua, alasan karena saya tidak menyerahkan itu, saya khawatir akan ada fitnah daripada warga itu sendiri terhadap saya sebagai kepala desa, karena yang datang di kantor kepala desa itu adalah pihak perusahaan. Dan ketiga, saya berharap karena saya tidak menyerahkan kunci itu supaya ada mediasi antar kedua belah pihak desa, yang mana kami merasa bahwa wilayah itu berbatasan langsung dengan desa lain. Jadi harapan kita ada mediasi. Jadi tujuan kita untuk kemarin menerima titipan kunci itu supaya ada penyelesaian terkait dengan wilayah yang disengketakan. Jadi harapan kami sehingga bisa dilakukan pertemuan antara ketiga belah pihak. Nah, tahu-taunya di tanggal 15 Desember kami mendapatkan panggilan, dan kami penuhi panggilan itu datang di Polres untuk memberikan keterangan terhadap penyidik pada tanggal 15 itu sendiri. Jadi kami memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan apa yang kami alami. Jadi itu kronologis tentang apa yang terjadi di Desa Dugowoma, bahwa kami berpikir sangat heran kasus ini. Kenapa sampai ke perkara pelaporan tentang perampasan. Baik, pemirsa, barusan kita mendengar keterangan langsung dari Kepala Desa Gowoma, Bapak Amdan SPD, yang dimana sudah menjelaskan kronologis yang sedetail dan sejelas-jelasnya bahwa ketika warga dan ketua adat datang ke kantor desa untuk menitip kunci alat berat, Kepala Desa langsung menerbitkan surat penitipan kunci alat berat agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, saya sudah bersama Ketua Adat Pak Bakar di sini. Pak Bakar bisa memberikan keterangan terkait dengan laporan perusahaan ke Polres Bengkayang tanggal 14 Desember 2020 bahwa Bapak dituduh merampas kunci alat berat. Silakan, Pak. Selamat siang para pemirsa. Pada hari ini saya menjelaskan dengan sedetail-detailnya masalah alat berat yang dituduhkan ke kami sebagai perampasan alat berat. Sebenarnya ini kejadiannya kronologisnya. Awal saya cek di lokasi kejadian ini, memang alat berat itu beroperasional di tempat kami, di desa kami, di tanah kami sendiri. Setelah itu kami pergi sekitar jam 12 siang, mereka istirahat, kami datang. Bahwa saya minta dan menjelaskan kepada mereka. Saya tanya mereka, kalian izin siapa masuk di sini? Tidak ada yang menjawab. Saya tanya lagi, dari pihak apa? Tidak ada jawab. Kami hanya dia menjawab, hanya kami sebatas bekerja, Pak. Kami tidak tahu apa-apa. Loh, kalau begitu saya bilang, hari ini kunci alat berat ini akan saya bawa dan saya ambil. Saya titipkan di desa Gowoma. Nanti penyelesaiannya di desa Gowoma. Sesudah itu dia minta begini, Pak, maaf, kami akan bawa dulu di tempat strategis untuk penyimpanan alat berat, Pak. Iya, kami iyakan. Sesudah itu berangkatlah mereka ngantarnya. Setelah itu mereka istirahat, mesinnya kami ambillah kuncinya, diserahkan kepada kami. Kami langsung pulang. Sudah jam 3 sore kami datang di kantor desa kami. Kami serahkan dengan kepala desa kunci ini Pak. Ini kunci ini kami titip dulu di desa ini. Nanti penyelesaiannya menunggu mereka datang. Dan juga seandainya mereka datang, Pak, jangan Bapak berikan dulu. Harus kami tahu sebagai masyarakat dan sebagai tokoh adat yang ada di desa Gowoma. Itu tujuannya.
Ya, kata Pak Desa. Nah ini saya titip ya Pak, yang ini tolong buatkan surat titipan itu. Memang dibikinkan waktu itu. Ya sudah itu, kok tahu-taunya pada tanggal berapa saya dipanggil ke Kapolres. Kapolres. Karena saya diintegrasi oleh penyidik. Saya menjelaskan sejelasnya apa yang telah saya lakukan di situ. Saya menjelaskan bahwa di situ kami mengambil kunci alat berat itu dengan mohon sangat bagus, tidak ada yang istilahnya kekerasan, tidak ada pemaksaan. Di situ kami dengan baik-baik bahwa kami akan menyelesaikan ini di desa kami. Jangan Bapak tidak mau menyerahkan, saya bilang diserahkan ya kami antar. Itu. Jadi waktu itu saya tidak terima sebenarnya waktu itu bahwa kami dituduh sebagai perampas alat berat. Nah, aku rasa cuman ini yang dapat kami jelaskan. Aku minta pengadilan itu harus adil dan sedetil-detilnya, tidak ada istilah hukum ini tajam di bawah, tumpul di atas. Saya minta keadilan itu supaya dimediasi kembali dan dikoreksi sebaik mungkin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik pemirsa, barusan kita mendengar keterangan langsung dari Ketua Adat Bapak Bakar, bahwa beliau sudah menjelaskan, beliau adalah menitip kunci alat berat itu kepada kepala desa dan meminta siapapun yang datang meminta kunci ini harus di hadapan mereka supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang kedua juga dia meminta supaya para penegak hukum bekerjalah secara profesional, berimbang, dan menjadi pengayom bagi masyarakat. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang masih bekerja untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sekali lagi, jangan sampai masih ada oknum-oknum yang melakukan praktek hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena ini kita bicara korporasi. Oleh sebab itu, kami meminta supaya laporan polisi ini bisa disimak kembali untuk tidak menciderai daripada penegakan hukum itu sendiri. Saya Jeffrey D. Tanamal, langsung dari Desa Gua Boma, menyampaikan Poros Indonesia hebat.